Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Rahmanisa Juliana. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS 25. Kemudian langsung saja. Di sini kita klik di variabel field itu. Pada bagian name kita beri nama sesuai itemnya. Misalkan item yang kita di sini untuk contoh ada 7 item yang saya gunakan, maka saya berikan nama item 1 sampai item 7. Kemudian yang terakhir itu juga saya masukkan untuk skor totalnya. Untuk bagian type-nya itu kita pilih numerik, lalu bagian desimalnya itu kita pilih 0. Lalu untuk measure-nya kita pilih yang scale. Lalu kita pindah ke bagian data view. Nah, di sini kita masukkan data responden yang sudah kita punya. Di sini untuk contohnya sudah saya masukkan data responden yang saya punya. Termasuk di sini juga kita masukkan skor total yang kita punya. Kemudian untuk melakukan uji validitasnya, kita klik analyze, kemudian di bagian correlate kita pilih bivariate. Kemudian itemnya itu kita pindahkan semua ke bagian variabel. Seperti ini. Untuk sebelumnya ini sudah saya masukkan tadi. Untuk mencontohkan saya ulangi dari awal. Nah, apabila kita mengklik bagian bivariate tadi, maka item dan juga skor totalnya itu akan berada di kolom ini. Kemudian kita pindahkan semuanya ke kolom variabel. Nah, apabila sudah kita pindahkan semuanya ke kolom variabel, kita centang person, kita klik to tiled dan juga centang flag signification correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini hasil output SPSS uji validitas. Untuk interpretasinya itu, yang pertama kita harus mencari tahu tabelnya terlebih dahulu. Dimana sesuai ketentuannya itu N-nya itu dikurang dengan 2. N itu adalah jumlah responden, yang mana di sini jumlah respondennya itu ada 20. Artinya 20 kurang 2 sama dengan 18. Kemudian untuk membandingkannya itu kita bandingkan dengan tabel 0,005. Untuk mengetahui valid atau tidaknya itu kita lihat di bagian skor total, yaitu di kolom Pearson correlation. Di sini untuk item satunya itu skor totalnya itu 0,008, yang mana itu lebih besar daripada 0,005. Artinya untuk item 1 itu valid. Kemudian untuk item 2 juga untuk skor totalnya itu nilainya 0,008, artinya valid juga karena lebih besar daripada 0,005.
Kemudian yang tidak validnya itu kita lihat di item 7 yang mana untuk skor totalnya itu untuk Pearson correlation-nya hanya 0,004, artinya itu lebih kecil daripada 0,005. Artinya item tersebut tidak valid. Nah, jadi itulah bagaimana caranya melakukan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan data yang sama dengan data uji validitas tadi. Di sini kita untuk melakukan uji reliabilitasnya itu kita klik analyze, lalu kita pilih scale, kita klik reliability analysis, kemudian semua itemnya itu kita pindahkan ke bagian items kecuali untuk skor totalnya kita tinggalkan saja. Kemudian untuk modelnya kita pilih alpha, lalu kita klik statistik. Di sini kita centang bagian scale if item delete, lalu none. Jadi ketiganya ini kita pilih. Apabila sudah, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada output SPSS-nya. Untuk interpretasinya itu kita lihat yang pertama di bagian case processing summary. Di tabel ini dapat kita lihat di barisan case validnya itu menyatakan bahwa ada jumlah respondennya itu 20. Kemudian untuk persentasenya itu menunjukkan 100%, yang mana hal ini menandakan bahwa 20 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Kemudian untuk mengetahui apakah hasil perhitungannya itu dapat dipercaya dan juga reliable dapat kita lihat di kolom reliability statistik. Lalu di sini kita lihat jumlah respondennya itu ada 20. Kemudian kita lihat di tabulasi nilai R itu nilai 20-nya itu ada di 5. Di mana kemudian untuk 20 itu ada di 0,05. Lalu pada tabel reliability statistik ini untuk di R tabelnya itu untuk jumlah responden 20 itu adalah 0,444. Sedangkan di reliability statistik ini untuk hasilnya adalah 0,008, yang mana lebih besar daripada 0,004. Artinya item tersebut reliable dan juga dapat dipercaya. Jadi itulah bagaimana caranya melakukan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana caranya melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan SPSS. Semoga dapat membantu dan juga menambah pengetahuan teman-teman yang melihat video ini. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.